Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang guru-guru hebat. Baik, pada saat ini jadi kita akan melaksanakan kegiatan penyebaran pemahaman positif, di mana merupakan isi dari modul 14 modul calon guru penggerak. Nah, perkenalkan, nama saya Afid Andrizi, calon guru penggerak Kabupaten Sorosaka Angkatan 9. Baiklah Bapak Ibu, kita langsung saja mulai dari konsep inti dari modul 14 itu, budaya positif itu ada beberapa poin. Yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, dan keyakinan kelas. Kemudian selanjutnya adalah tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Yang keempat adalah 5 posisi kontrol sebagai pendidik. Yang kelima adalah segitiga restitusi. Baiklah, nanti akan kita bahas satu persatu. Yang pertama kita akan membahas tentang perubahan paradigma belajar. Nah, kira-kira apa perubahan paradigma yang harus kita lakukan dari paradigma sebelumnya gitu. Nah, berdasarkan teori dari Dr. William Glasser yang meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol, di mana selama ini kita miskonsepsi, jadi salah pemahaman gitu tentang makna kontrol yang kita pahami selama ini. Yang pertama dijelaskan oleh Dr. William Glasser yaitu ilusi guru mengontrol murid, di mana pada dasarnya kita tidak dapat memaksakan murid untuk berbuat sesuatu. Nah, walaupun murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, sebenarnya dia tidak mau gitu. Tapi karena kita melakukan pemaksaan mungkin, jadi murid tersebut tetap melakukan apa yang kita perintahkan. Nah, jadi pada saat itu bentuk kontrol guru itu menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Padahal sebenarnya pada intinya dia tidak mau melakukan gitu. Nah, teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Oke, kemudian selanjutnya yang kedua itu adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid akan mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita atau apa yang kita perintahkan tadi. Nah, kemudian yang ketiga, miskonsepsi di sini adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, konsep ini sebenarnya yang kita pahami selama ini adalah salah gitu. Kenapa? Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal, dan mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka akan mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara yang halus untuk menyampaikan kesan negatif. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima oleh murid selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Nah, pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang. Nah, oke. Selanjutnya paradigma yang perlu kita rubah selama ini yang salah gitu ya, pemahaman kita, padahal seharusnya tidak seperti itu. Ya, itu dapat kita lihat dari tabel stimulus respon dan teori kontrol. Ini tabel perbandingannya. Yang pertama yaitu realitas atau kebutuhan kita sama. Jadi selama ini kita menganggap bahwa kebutuhan kita itu sama. Padahal di seyogyanya realitas atau kebutuhan kita itu ada berbeda-beda. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama.
Nah, padahal pada teori kontrol yang aslinya itu setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda dalam melihat sesuatu. Kemudian pada stimulus respon kita mencoba untuk mengubah orang agar berpandangan yang sama dengan kita. Nah, padahal pada teori kontrolnya kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal di teori kontrolnya semua perilaku itu memiliki tujuan, walaupun perilaku yang dilakukan itu adalah perilaku buruk. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, padahal sebenarnya pada teorinya hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Nah, kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Pada teori kontrolnya Anda tidak akan bisa mengontrol orang lain. Jadi sebenarnya ini contohnya seperti murid yang guru yang memaksa murid tadi. Sebenarnya guru itu tidak bisa memaksa, cuma karena murid itu memberikan kontrolnya itu kepada guru, jadi dia mengalah. Makanya guru seolah-olah bisa memaksa dirinya. Kemudian selanjutnya pemaksaan ada pada saat rujukan yang gagal. Pada teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Sebenarnya pada teori kontrol adalah model berpikir itu menang-menang, jadi tidak ada yang terintimidasi atau tidak ada yang dianggap kalah gitu. Jadi win-win solution lah ya. Kemudian, nah kita masuk ke poin disiplin. Nah, dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Sekarang mari kita membahas tentang konsep disiplin positif yang merupakan unsur utama dalam mewujudkan budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah. Nah, apa sebenarnya disiplin itu? Disiplin itu adalah bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana kita menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai atau sesuai dengan kebajikan universal. Nah, kemudian kita masuk ke motivasi perilaku manusia, di mana di sini Diane Gorsen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 jenis motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, akan kita bahas satu persatu. Yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Maksudnya apa? Nah, ini merupakan tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Jadi apabila mereka dikasih suatu tanggung jawab atau pekerjaan, jadi motivasi mereka, kalau orang berpikir seperti ini, dia akan menanyakan gitu. Kalau seandainya dia tidak melakukan itu, efeknya apa? Kalau dia tidak melakukannya, hukumannya apa? Nah, jadi ini jenis motivasi yang pertama. Kemudian, jadi motivasi yang kedua tadi itu adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini merupakan level satu tingkat di atas yang tadi, di mana di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Nah, mereka akan melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Jadi, pada motivasi level 2 ini, dia akan bertanya, kalau dia melakukan ini, dia akan mendapatkan apa? Kalau seandainya ada orang memberikan tugas atau mengajak dia untuk melakukan sesuatu, motivasinya dan dirinya dia akan bertanya dulu, kalau dia melakukan ini, untungnya apa bagi dia? Nah, ini sebenarnya kurang bagus juga ya, sama dengan yang paling
asar tadi, ini memang tidak bagus juga. Nah, kemudian yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini motivasi yang baiknya. Jadi orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu itu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Jadi dia melakukan perbuatan di sini karena dia menghargai dirinya maupun menghargai orang lain. Jadi bukan karena takut hukumannya apa atau ingin imbalannya apa, tapi dia melakukannya karena dia menghargai dirinya sendiri dan orang lain. Nah, kita masuk ke poin keyakinan kelas, Bapak Ibu. Nah, di sini jadi sebenarnya apa perbedaan biasanya kita di dalam kelas kita membuat peraturan, mungkinnya sama dengan di sekolah kita membuat peraturan. Nah, kira-kira apa perbedaan antara keyakinan kelas dan peraturan kelas tadi? Kalau keyakinan kelas itu, yang pertama dia itu lebih abstrak dari peraturan. Kemudian yang kedua, pernyataannya universal. Kemudian yang ketiga, bentuknya positif. Nah, bentuk kalau kita membuat keyakinan kelas itu bentuk kalimatnya kita buat positif. Misalnya kalau peraturan kita buat tidak boleh terlambat misalnya. Kata tidak boleh terlambat itu merupakan salah satu jenis kata negatif. Nah, positifnya apa? Positifnya adalah datang tepat waktu. Nah, itu contohnya. Itu contoh kalimat positifnya. Misal, kemudian tidak boleh merokok misalnya. Kalimat positifnya apa? Bukan boleh merokok ya. Ini tidak boleh merokok, positifnya boleh merokok, bukan seperti itu. Jadi tidak boleh merokok, positifnya itu adalah menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan. Itu contohnya. Kemudian yang keempat, tidak terlalu banyak. Jadi keyakinan kelas ini tidak boleh terlalu banyak, cukup simpel beberapa poin saja. Kemudian dapat diterapkan di lingkungan kita. Kemudian seluruh warga kelas berkontribusi lewat kegiatan surat pendapat. Nah, ini paling penting juga nih. Jadi kalau kita membuat keyakinan kelas dengan siswa kita di lokal, kita nggak boleh sebagai guru itu membuatkan poin-poinnya langsung. Misalnya, Bapak mengajar di saya mengajar di kelas 11 TKJ misalnya. Saya buatkan aturan harus datang tepat waktu, menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, nggak boleh. Jadi kita membuat keyakinan kelas ini harus berdiskusi dengan siswa. Jadi nanti kita diskusikan dengan siswa, minta pendapat mereka. Ini maksudnya di sini kita lewat kegiatan surat pendapat, minta pendapat murid itu. Pengennya kita membuat keyakinan kelas itu isinya apa saja. Jadi kalau seandainya mereka telah mengajukan pendapat mereka, tentunya mereka juga akan konsekuen dengan apa yang telah mereka ajukan. Jadi kalau guru yang membuat sama dengan peraturan jadinya ya. Kemudian meninjau kembali dari waktu ke waktu. Jadi setelah kita buat, bagusnya kita dokumentasikan. Bisa jadi kita buat dalam bentuk poster, kemudian kita tempel di kelas. Nah nanti kita tetap kita tinjau ulang dari waktu ke waktu. Oke. Kemudian selanjutnya kita masuk ke hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ini sebenarnya hal-hal yang sudah lumrah juga kita dengar selama ini. Nah, kira-kira apa sih perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu? Kalau kita dengar sepintas dia itu hampir sama ya, tapi sebenarnya ada perbedaan antara ketiga hal tersebut. Yang pertama, kalau kita lihat dari segi hukuman, misalnya hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Biasanya kalau kita memberikan hukuman kepada murid, murid itu akan merasa tersakiti, walaupun dia tidak menyebutkan kepada kita atau dia tidak memperlihatkannya. Kalau konsekuensi, sesuatu itu harus terjadi, walaupun sebenarnya konsekuensi ini menyakitkan juga, tapi dia harus terjadi karena sudah disepakati ya. Kemudian ada lagi restitusi. Nah, restitusi ini merupakan pilihan. Kemudian yang selanjutnya, contohnya, kalau hukuman itu tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu panjang,
sementara konsekuensi tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu pendek. Sedangkan restitusi menguatkan murid untuk jangka waktu yang panjang. Nah, selanjutnya untuk hukuman, korban itu mendapatkan keadilan, sementara pada konsekuensi korban itu bisa diabaikan, sedangkan pada restitusi korban itu mendapat ganti. Jadi di sini dia dikembalikan gitu kan kepada ke kondisi dia semula. Kemudian contoh lagi, nah di sini misalnya murid belajar menyembunyikan kesalahan, kemudian pada konsekuensi murid atau siswa itu belajar taat peraturan. Sementara pada restitusi murid itu akan belajar untuk memecahkan masalah. Nah, kemudian perbedaannya lagi, pada hukuman murid mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, sedangkan pada konsekuensi mencoba untuk mengontrol anak dengan penguatan positif. Sedangkan pada restitusi anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Nah, kemudian dampak pada murid. Nah, kalau hukuman pasti dia akan marah, merasa bersalah, rendah diri, kemudian dia mungkin saja akan mengasihkan diri. Kemudian pada konsekuensi perbedaannya, siswa akan kehilangan hak, waktu, jeda seorang diri, penahanan. Kemudian pada restitusi siswa atau murid tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki dirinya ke depan. Oke, nah yang paling jelas lagi perbedaannya, pada hukuman itu ada dibuat langsung oleh guru, sementara konsekuensi dibuat oleh guru dan anak. Nah, pada restitusi juga dibuat oleh murid, sementara ini dicampuri oleh guru. Nah, kira-kira seperti itu perbedaan antara hukuman, restitusi dan konsekuensi. Nah, kita bisa untuk merefleksi diri kita selama ini apa yang kita lakukan. Apakah hukuman yang sering kita lakukan, apakah konsekuensi yang sering kita buat dengan siswa, atau restitusi. Nah, kemudian secara garis besarnya kira-kira ini kesimpulan perbedaan dari hukuman, restitusi, dan konsekuensi. Di mana hukuman itu tidak terencana biasanya, secara tiba-tiba ya. Misalnya ada siswa terlambat, langsung kita kasih hukuman, misalnya membersihkan taman, kemudian membersihkan WC dan segala macam. Kemudian yang kedua, misalnya dia itu bersifat satu arah, jadi hukuman ini biasanya itu datang dari guru ya. Dia tidak ada melibatkan meminta pendapat siswa dulu, tidak. Jadi kalau ada siswa yang bersalah, langsung dikasih hukuman, langsung dijudge, dikasih sanksi. Kemudian berupa fisik dan psikis. Jadi biasanya hukuman ini akan menyakiti siswa baik itu secara fisik maupun secara psikologis. Secara fisik contohnya tadi, siswa itu disuruh membersihkan WC misalnya, atau membersihkan taman, tentunya dia itu akan merasa capek ya. Kemudian secara psikologi dia juga merasa kesal sama gurunya. Kemudian yang terakhir tentunya murid kurang nyaman. Nah, kalau konsekuensi dia itu terencana. Kenapa dikatakan terencana? Karena sebelumnya kita sudah membuat suatu perjanjian atau kesepakatan dengan siswa. Misal kita buat, kalau seandainya siapa yang terlambat nanti, walaupun itu hukumannya tetap seperti yang tadi ya, sanksinya, maksudnya misalnya membersihkan taman tadi, tapi sudah melalui kesepakatan dengan siswa. Kalau hukuman tadi kan langsung guru yang memberikan. Kemudian bersifat dua arah, jadi karena sudah sesuai dengan kesepakatan, jadi di sini ada peran dari siswa dalam membuat konsekuensi tersebut. Kemudian tetap berupa fisik dan psikis. Kemudian di sini juga murid masih tersakiti, walaupun dia melaksanakan akibat dari perbuatannya itu diketahui sebagai konsekuensinya dari kesalahan yang dilakukan, tapi dia tetap merasa tersakiti. Kemudian yang ketiga adalah restitusi. Karena restitusi ini terencana dengan baik,
murid memecahkan masalahnya sendiri. Jadi solusinya dia yang menentukan, dia yang mencari masalahnya, solusi dari masalahnya. Kemudian murid mendapatkan penguatan. Nah setelah itu tentunya murid ini setelah kita lakukan restitusi dia akan merasa lebih semangat dan merasa lebih baik. Oke Bapak Ibu, selanjutnya kita masuk ke poin kebutuhan dasar manusia. Nah di sini ada 5 jenis kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Yang pertama ada survival, love and belonging, kemudian power, kemudian freedom, dan yang terakhir adalah fun. Nah, di sini kita akan membahas satu persatu ya, 5 jenis kebutuhan dasar manusia, termasuk murid kita. Jadi 5 ini merupakan kebutuhan dari murid kita. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Ini survival tadi ya. Apa itu kebutuhan bertahan hidup? Yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan. Kemudian kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kemudian yang kedua, yaitu kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya juga merupakan kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari satu kelompok. Nah, di sini murid kita itu juga membutuhkan kasih sayang Bapak Ibu. Jadi dia itu sangat membutuhkan kasih sayang dan ingin dirinya itu dianggap gitu, atau diterima di lingkungannya. Begitu juga dengan kita pribadi ya, secara walaupun posisi kita sebagai guru, pasti kita juga merasa butuh ini, rasa kasih sayang dan rasa diterima. Misalnya di kelompok kita sesama guru, kalau seandainya kita itu tidak diterima, kita dikucilkan misalnya, pasti kita itu akan tidak nyaman, akan selalu setiap hari merasa tidak nyaman. Jadi itu merupakan kebutuhan dasar manusia sebenarnya. Jadi tidak hanya kita, murid kita sebenarnya juga seperti itu. Jadi kalau seandainya kita di lokal mengajar itu tidak tidak merata, menganggap murid ini sama, jadi ada mungkin salah satu murid yang merasa tidak dianggap, jadi mereka itu akan kehilangan salah satu kebutuhan dasarnya. Nah, karena kehilangan kebutuhan dasar tadi, di sanalah awal mulanya manusia itu akan membuat masalah, karena dia kehilangan kebutuhan dasar. Sebenarnya seperti itu Bapak Ibu. Tapi selama ini kita kurang menyadari gitu. Anak ini dia bermasalah, dia selalu bermasalah, kok berbuat masalah tersebut gitu kan. Nah ternyata setelah diteliti, pasti dia ada kehilangan dari salah satu kebutuhan ini. Nah yang ketiga, kebutuhan akan penguasaan di power tadi, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita. Didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten, diakui, dihormati. Nah, jadi Bapak Ibu, sama dengan murid kita di lokal tadi, kenapa kita sebagai guru ini dianjurkan untuk selalu mengasih reward kepada siswa? Jadi ini alasannya. Jadi siswa kita itu butuh pengakuan atas kemampuannya. Jadi kalau kita dalam mengajar itu jarang mengasih reward, nah tentunya siswa kita motivasinya itu juga kurang ya. Jadi mereka sebenarnya butuh ini, walaupun misal pada suatu saat kita menanya pendapat siswa, pendapat yang disampaikannya itu masih salah gitu kan, masih salah atau kurang tepat, tapi kita tetap harus memberi dia reward. Kita misalnya kita katakan bagus sekali Andi misalnya ya. Jadi dengan kita katakan seperti itu, dia akan merasa senang gitu. Walaupun yang disebutkannya tadi itu belum tepat, nanti akan kita perbaiki. Oke, bagus sekali. Nah, padahal nanti kan tetap kita memberikan penjelasan yang benarnya. Gitu. Jadi itu penting Bapak Ibu. Kemudian jangan Bapak Ibu pelit dalam memberikan reward ya. Oke, kemudian yang keempat adalah kebebasan. Nah, ini juga dibutuhkan oleh siswa kita. Kebebasan itu apa? Itu kebutuhan
kebutuhan akan pilihan. Jadi siswa kita itu tidak ingin dia itu dipimpin dengan keadaan diktator ya dimanapun dia berada. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba dan terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Jadi kita harus memberikan kebebasan kepada siswa kita untuk melakukan pilihan dalam kondisi tertentu ya. Kemudian yang kelima, kebutuhan untuk merasa senang. Nah ini juga sangat penting sekali Bapak Ibu. Sebagai kebutuhan dasar manusia, nah kebutuhan akan senang ini adalah kebutuhan untuk mencapai kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkannya. Leser mengumumkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat inteligensi tinggi seperti anjing, lumba-lumba, primata dan lain-lain, dia itu ada suka bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Manusia tidak berbeda. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Nah ini kita juga sering salah Bapak Ibu. Kadang anak-anak yang aktif, anak-anak yang hobi bermain gitu, biasanya kan anak itu sebenarnya banyak yang pintar. Cuman kita itu salah dalam artikannya. Jadi sedikit dia aktif dibanding teman-temannya, kita marah kan. Tidak boleh seperti itu, tidak boleh. Tidak hanya terjadi di sekolah, di rumah juga seperti itu. Kadang adik kita atau anak kita di rumah, jadi sebenarnya dia memiliki kodrat alamnya seperti itu. Dia sebenarnya pintar gitu. Jadi dia itu memang membutuhkan perasaan senang, membutuhkan perasaan bermain. Nanti kalau diiringi dengan belajar, dia dalam keadaan dia bahagia tadi sambil bermain, pasti dia akan mendapatkan hasil maksimal. Gitu. Oke, nah inilah kira-kira 5 kebutuhan dasar yang harus dimiliki oleh manusia. Nah, kita masuk ke 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Nah, ini berdasarkan teori kontrol dari Dr. William Glasser tadi, dosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru, orang tua maupun atasan dalam melakukan kontrol. Jadi ini tidak hanya berlaku di sekolah ya Bapak Ibu, begitu juga di rumah, ini bisa kita terapkan. Jadi ada 5 jenis posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Coba kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Nah, apa itu posisi sebagai penghukum? Posisi sebagai penghukum adalah seorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang akan menjalankan posisi penghukum akan berkata, contohnya, patuhi aturan saya atau awas kamu. Kemudian, kamu selalu saja salah. Jadi sebenarnya kalau di dalam kegiatan sehari-hari mungkin ini sangat banyak kita temukan Bapak Ibu. Posisi guru sebagai penghukum ini dia akan selalu memberikan tekanan gitu, tekanan kepada siswa. Dia akan berpendapat jika siswa ini tertekan, dia akan patuh, dia akan disiplin. Padahal sebenarnya bukan seperti itu. Nah, bagaimana ciri-cirinya? Seorang pendidik dengan posisi penghukum ini, ciri-cirinya adalah nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya biasanya matanya melotot, jarinya suka menunjuk-nunjuk, suka menghardik, dan lain-lain sebagainya. Ini biasanya murid akan patuh ya. Patuh di sini, murid ini bukan dia mengikuti karena senang, tapi dia karena takut kepada gurunya. Apa hasilnya? Hasilnya kemungkinan murid akan marah dan dendam, dan juga bersifat agresif, walaupun tidak diungkapkannya kepada guru tersebut. Jadi banyak akibat dari ini, bisa jadi pulang sekolah karena dia dendam, bisa jadi motor gurunya dirusak atau digores dan segala macam. Nah, ini contoh guru sebagai penghukum. Jadi ini guru seperti ini senantiasa percaya
bahwa ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dia yakin dengan cara dia saja, dengan dia cara keras menekan murid seperti itu, dia akan berhasil. Apalagi kalau kita di SMK ya, SMK ini mungkin ya berpikir seperti itu. Intinya kita harus keras dulu sama anak ini, baru dia akan patuh. Oke, kemudian yang kedua adalah posisi pembuat merasa bersalah. Apa maksudnya? Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keinginan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Nah, kata-kata yang kedua biasanya, contohnya, Bapak sangat kecewa sekali dengan kamu, misalnya. Nah, di sini dia akan berusaha untuk membuat anak ini merasa bersalah sama dia. Jadi, dengan kata-kata yang lembut tersebut, jadi anak tadi akan merasa dirinya bersalah. Misalnya, gara-gara kamu, Bapak jadi kena marah sama Bapak kepala sekolah. Misalnya, gara-gara kamu, Bapak jadi ini. Artinya anak ini merasa bersalah. Kemudian ciri-cirinya seperti apa? Nah, nada suaranya berbeda dengan penghukum tadi. Kalau penghukum tadi suaranya keras ya. Kali ini dia memelas, halus atau merasa sedih. Bahasa tubuhnya merapat atau mendekati anak, kemudian lesu. Nah, itu ciri-cirinya. Kemudian, nah hasilnya bagaimana? Apakah hasilnya bagus? Di sini murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Nah, murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ini posisi ini masih posisi tidak baik, Bapak Ibu. Nah, kemudian yang ketiga posisi guru sebagai teman. Nah, posisi guru sebagai teman, guru pada posisi ini dia tidak akan pernah menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru biasa bisa negatif maupun positif. Positifnya di sini yaitu berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dengan murid. Nah, apa posisi negatifnya? Posisi negatifnya adalah murid tersebut akan ketergantungan sama guru itu. Jadi dia hanya baik kepada guru itu saja. Dia akan merasa nyaman apabila belajar dengan guru tersebut. Contoh, dia akan guru ini akan menggunakan kalimat-kalimat seperti ini. Ayo bantulah jadi bapak ya. Kemudian ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Jadi dia menganggap murid ini seolah-olah setara dengan dia. Dia menganggap murid ini sebagai teman. Walaupun ada positifnya, dia akrab. Intinya ada hubungan baik dengan murid, tapi negatifnya tetap ada juga karena murid ini ketergantungan jadinya sama bapak ini. Malahan mungkin bisa jadi suatu saat murid ini akan memanfaatkan bapak tadi untuk membacking dia gitu. Maksudnya dia akan meminta bantuan sama bapak itu untuk menyelesaikan persoalannya di sekolah misalnya dan lain-lain segala macam. Apa ciri-cirinya? Nah, suaranya ramah, akrab dan suka bercanda dengan murid. Bahasa tubuhnya selalu dekat atau merapat pada murid. Mata dan senyum jenaka, dia suka bercanda gitu. Hasilnya apa? Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak positif. Hanya saja di sisi lain, yang sebagaimana telah saya katakan tadi, murid akan tergantung pada guru. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Nah, kemudian yang keempat, posisinya adalah sebagai pemantau. Nah, sebagai pemantau, dia akan mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Pada posisi pemantau ini, guru berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi yang ada dengan menggunakan konsekuensi yang sudah dibuat. Nah, misal dia menanyakan, kalau seandainya ada murid yang salah, dia menanyakan pada muridnya, loh, kok kamu terlambat? Apakah kamu tidak tahu peraturan kita, gitu kan? Nah, kemudian setelah ada peraturan yang telah dibuat, dia mengingatkan sanksi dan konsekuensi tadi. Nah, apa hukumannya? Misalnya yang terlambat si Andi. Apakah kalau kamu tahu kita jam berapa harus masuk kelas, Andi? Jam 7.30 Pak, misalnya tadi ya. Oke, kalau terlambat apa sanksinya? Harus berdiri di belakang kelas selama
10 menit misalnya, dia akan tetap berpegang teguh kepada aturan yang sudah ada. Oke, kemudian ciri-cirinya itu suaranya datar, bahasa tubuhnya formal. Jadi orang pada guru pada posisi pemantau ini dia formal-formal saja, dia serius saja orangnya. Pokoknya apa aturan yang sudah ada, dia fokus kepada itu ya. Kemudian yang hasilnya apa? Jadi murid di sini memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah, tidak. Di sini dia data saja. Siapa yang melanggar? Udah tahu kan melanggar aturan kita apa? Oh ini konsekuensinya apa? Udah tahu kan? Ya udah katakan kan, tinggal menjalankan aturan. Nah itu kira-kira contoh yang pemantau. Nah yang terakhir adalah posisi manajer. Nah bagaimana gambaran posisi manajer ini? Posisi manajer ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid akan dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Bila kita menginginkan murid-murid menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada institusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Nah, jadi pada posisi manajer ini, murid itu diajar untuk menganalisis kebutuhan dirinya. Kemudian di sini murid juga diajar untuk mencari solusi dari permasalahannya tadi. Jadi bukan kita yang menjudge dia, bukan kita yang memberikan sanksi secara langsung, kita mendiskusikan sama dia apa kira-kira konsekuensi yang pas untuk dia, kemudian bagaimana dia melakukan perubahan untuk kedepannya. Contohnya, misal apa yang telah kita yakini, kita kembalikan ke peraturan atau keyakinan kelas kita tadi. Kemudian apakah kamu meyakini hal tersebut? Kalau dia punya alasan tertentu, nah kita bersama dia kita mencarikan solusi. Kalau dia terlambat, biasanya siswa ini mungkin ada alasannya. Mana tahu dia pagi itu membantu orang tuanya dari dulu kan, nah, makanya dia sering terlambat. Nah kita diskusikan, jadi bagaimana solusinya jika dia tetap membantu orang tuanya tetapi dia tidak terlambat pergi sekolah. Nah kira-kira seperti itu. Nah bagaimana ciri-cirinya? Pada posisi ini guru nada suaranya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku dan mendekat kepada murid. Nah pada posisi manajer ini guru mengambil posisi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensi dari peraturan. Namun pada posisi manajer ini guru akan mengembalikan tanggung jawabnya pada murid untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut dengan bimbingan guru. Nah itu kira-kira berbeda. Jadi dari 5 posisi tadi, posisi yang sangat dianjurkan itu adalah posisi manajer. Di mana di sini murid ini akan merasa diajak, akan merasa dipesertakan dalam mencari solusi masalahnya. Oke Bapak Ibu, kira-kira itu 5 posisi kontrol tadi. Nah sekarang ini ada Bapak kasih contoh, saya kasih contoh dari ini ada contoh dari penerapan 5 posisi tersebut. Silakan diperhatikan ya Bapak Ibu. Ini contoh penerapannya Bapak Ibu. Contoh penerapan dari 5 posisi kontrol tadi.
contohnya Bapak Ibu, ini contoh pada posisi penghukum. Nah, ini siswanya yang terlambat di sini dan skenario nya dia terlambat ya. Nah, gimana kira-kira Bapak Ibu bisa mengamati yang posisi penghukum tadi? Gimana guru tersebut langsung menjudge anaknya. Naren, kenapa kamu terlambat ini? Anaknya nggak bisa menjawab, gitu kan, bernafas saja susah kan? Langsung dimarah-marahi kan? Nah, disuruh lari lapangan 2 kali. Menjawab lagi anaknya dikasih 5 kali. Itulah contoh guru penghukum. Oke, kita lanjutkan ke yang nomor 2. Itu adalah posisi membuat rasa bersalah tadi. Nanti akan terlihat perbedaan. Oke Bapak Ibu, nah dari video yang nomor 2 kita dapat membandingkan bagaimana guru ini memelas sama siswanya, bagaimana supaya siswa ini merasa iba kan. Dia katakan, kenapa kok kamu seperti ini Naren, kamu tega melihat ibu dimarahi kepala sekolah kan. Dia mau mengatakan hal seperti itu dengan nada yang memelas supaya anak ini akhirnya merasa dirinya salah. Setelah berbuat seperti itu akhirnya gurunya yang jadi korban kan, seperti itu kira-kira.
Nah, coba kita lihat yang posisi yang nomor 3, yaitu sebagai teman. Ini berbeda lagi. Kalau teman dia tetap lembut, tapi dia datar gitu, seolah sama sebaya yang dulu. Oke Bapak Ibu, jadi pada posisi teman tadi, nah kita dapat melihat perbedaannya di situ, di mana guru ini dia berkata lembut, malah seperti bercanda dengan anak tadi, anaknya pun masih tetap tertawa gitu kan, dia bersalah, anaknya masih tetap tertawa, karena malah yang lebih parahnya lagi di akhir, ibu ini dia tidak menyatakan kepada anak ini kalau anak ini melanggar keyakinan sekolah. Ada peraturan yang dilanggar kan tidak ada dikatakan yang tadi. Nah, dibilangnya kan apa tadi intinya ya udah pergi sana kan. Tidak ada dikasihkannya apa ditanyakan tentang keyakinan. Oke. Nah coba kita lihat posisi yang nomor 4 Bapak Ibu, yaitu posisi sebagai pemantau atau pemantau. Posisi pemantau ya, kita dipanggil seperti tadi. Oke Bapak Ibu, jadi pada posisi pemantau atau pemantau tadi, di sini guru ini akan tetap orangnya hitung-hitungan gitu. Dia akan tetap berfokus kepada sanksi yang telah tertulis, yang telah disepakati. Misalnya, nah, seperti tadi kalau apa hukumannya di dalam kelas pada jam istirahat selama 15 menit misalnya. Oke, berarti sudah tahu konsekuensinya itu, oke jalankan. Intinya dia orangnya formal dan kaku sesuai dengan peraturan yang sudah ada. Itu ciri-cirinya. Kemudian yang terakhir adalah posisi guru sebagai manajer. Nah ini contohnya, kalau dia berposisi sebagai manajer.
baik Bapak Ibu. Jadi pada posisi manajer ini kita dapat melihat bahwa guru tersebut mengajak siswanya untuk mencari solusi dari masalah itu sendiri. Karena dia tadi kan terlambat. Nah, ditanyakan, apakah kamu yakin akan bisa memperbaiki ini? Malah siswa ini sangat semangat, yakin Bu, katanya kan. Dia merasa senang gitu kan. Kemudian bagaimana solusinya? Dikatakannya bahwa dia akan mencoba untuk setel alarm supaya tidak terlambat bangun lagi. Nah, setelah itu masih dicari lagi kalau seandainya dia lupa gitu kan, siapa yang bisa membantu dia untuk membangunkan dia di rumah. Nah, jawabnya kalau seandainya ada ibunya. Nah, jadi intinya pada posisi manajer ini, anak ini kita ajak diskusi, kita ajak kerjasama untuk mencari solusi dari permasalahan yang telah dibuatnya. Jadi dia merasa dianggap gitu, dia juga merasa senang dengan gurunya tersebut. Oke. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, poin kita adalah tentang restitusi. Nah, apa itu restitusi? Jadi restitusi itu merupakan proses dialog antara guru dengan murid untuk membantu murid dalam memecahkan masalahnya dan mengembalikan murid ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Nah, di sini maksudnya mengembalikan. Jadi sebenarnya dalam bahasa Inggris re ini kan kembali ya, restitusi ini status. Jadi mengembalikan status murid ini dari statusnya yang sudah bermasalah ke statusnya yang 0 km lagi gitu. Maksudnya dia menjadi orang yang normal atau tidak bersalah kembali. Itu maksudnya restitusi ini. Nah, ada 3 tahapan dalam restitusi ini. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, apa itu menstabilkan identitas? Menstabilkan identitas itu kita berada pada posisi bawah ini tahap pertama ya. Pada tahap pertama ini kita menetralkan emosional anak yang bermasalah tadi. Apa maksudnya menetralkan emosional anak yang bermasalah? Setiap orang yang bermasalah itu tentu emosionalnya itu tidak akan normal. Pasti dia akan terguncang emosionalnya. Dia akan gampang marah dan intinya dia perasaannya itu tidak enak. Jadi pada tahap awal ini kita harus membuat dia nyaman dulu. Kita panggil siswa yang bermasalah tersebut. Bagaimana cara membuat dia nyaman? Nah, kita netralisir dengan mengatakan, misal, seperti kalimat ini. Oh, kalau seandainya dia terlambat misalnya. Nah, setelah kita panggil, kita katakan, oh ini juga tidak hanya kamu yang terlambat. Bapak dulu waktu sekolah juga pernah terlambat. Kita ceritakan kalau tidak hanya dia manusia satu-satunya yang melakukan kesalahan ini. Bahkan Bapak sendiri sebagai guru dulu juga pernah melakukan ini. Jadi setelah kita bawa dia perasaan seperti itu, intinya dia pasti merasa ada teman gitu. Jadi dia tidak sendiri yang berbuat seperti itu di dunia ini. Yang dimana tadinya dia itu merasa dirinya bersalah, tidak berharga dan segala macam ya. Nah, setelah kita menetralisir perasaannya tadi, dia sudah mulai merasa nyaman dengan kita, dengan guru, baru kita melakukan validasi tindakan yang salah. Bagaimana cara memvalidasi tindakan yang salah itu? Kita mengatakan kepada dia, misalnya kalau dia terlambat tadi dikatakan, Bapak yakin, misalnya namanya Fedra misalnya. Kenapa? Kan kalau dia terlambat, bilang sama dia kalau Bapak yakin Fedra terlambat ini pasti ada alasan. Jadi kalau kita nanti pasti dia akan cerita, oh iya Pak, saya terlambat karena pagi saya pergi di sini dulu Pak, disuruh orang tua di sini dulu Pak, di sini dulu Pak, kan? Nah, setelah dia mengungkapkan alasannya tadi, baru kita lanjut ke tahapan yang ketiga, itu menanyakan keyakinan. Keyakinan dia tadi, nah kira-kira ada nggak keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang telah dilanggar? Nah, pasti dia mengakui. Nah, kira-kira apa keyakinan sekolah yang telah Fedra langgar? Ya, saya telah melanggar keyakinan sekolah tentang datang tepat waktu Pak. Nah, baru kita lanjutkan. Nah, kira-kira bisa nggak Fedra untuk merubahnya di kemudian hari? Bisa Pak. Gimana caranya?
mungkin solusinya saya akan bangun lebih cepat Pak. Saya akan bangun lebih awal, jadi saya tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Nah, begitu kira-kira contoh dari segitiga restitusi tadi. Nah, ini ada contohnya sedikit. Nah, per kasusnya saja. Nah, ini contohnya siswa dipanggil ya sama gurunya. Dia bermasalah nih, ini dipanggil sama gurunya. Gurunya bilang dia juga akan melakukan seperti itu. Pasti ada alasannya kan. Karena ini ada muridnya dari gurunya. Oke, jadi Bapak Ibu, dari contoh tadi dapat kita lihat bahwa setelah dilakukan restitusi, akhirnya siswa ini mulai dari naganya tinggi, akhirnya dia mulai melunak, akhirnya dia mulai menyadari kesalahannya. Jadi Bapak tadi tidak harus memarah-marahi dia, gitu, dipanggilnya, malah bapaknya senyum, siswanya ini malah yang marah, gitu kan, gayanya, gitu. Oke, jadi itu kira-kira contoh dari segitiga restitusi yang saya terangkan tadi. Nah, kira-kira dari penjelasan tentang model positif tadi, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Apakah ada pertanyaan? Oke, Bu Fitri silakan. Bertanya Pak. Ya. Baik Bapak, mengenai penjelasan Bapak tentang segitiga restitusi, saya ingin bertanya, apakah dalam penerapan segitiga restitusi pelaksanaannya harus berurutan Pak? Boleh nggak urutan tahapannya itu dibalik? Oke, bagus sekali pertanyaannya Bu Fitri. Jadi pertanyaannya, apakah di 3 tahapan segitiga restitusi itu, apakah tahapannya itu boleh dibalik dari tahapan yang ketiga dulu, kemudian kedua dan ke-1, gitu ya Bu Fitri ya? Jadi, jawabannya tidak boleh Bu Fitri. Tidak boleh dibalik. Jadi tahapannya tetap kita awali dengan menstabilkan identitas dulu, kemudian memvalidasi, kemudian baru menanyakan tentang keyakinan. Kenapa? Kalau kita balik, akhirnya nanti pelaksanaan segitiga restitusi kita tidak akan berhasil. Karena awalnya kita harus membujuk-bujuk dia dulu. Kemudian tanyakan alasannya kenapa,
yang terakhir baru kita menanyakan peraturan atau keyakinan yang dia langgar. Kalau kita mulai dari yang ketiga, misalnya kita tanyakan dulu aturannya, tentu dia tidak akan merasa nyaman gitu. Intinya pada akhirnya pelaksanaan segitiga restitusi kita tidak akan berhasil. Nah, kira-kira seperti itu Bu Indri, Bapak Fahmi. Masih ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Oke, nggak ada lagi? Mas? Oke, silakan. Baik, Pak. Terima kasih kepada Bapak atas waktunya. Dalam segitiga restitusi, saya ingin mengajukan pertanyaan bagaimana jika setelah penerapan segitiga restitusi siswa masih mengurangi kewajibannya, apa yang harus dilakukan? Oke, terima kasih Pak Eka, pertanyaan bagus sekali. Jadi jika kita telah melaksanakan segitiga restitusi, nah sementara siswa ini masih tetap melakukan pelanggaran, nah kita tidak boleh berhenti di situ. Kita harus tetap melakukan segitiga restitusi kembali. Karena bisa jadi segitiga restitusi yang pertama yang kita laksanakan itu belum maksimal. Jadi bisa jadi ada kesalahan dalam tahapannya atau penyampaian segitiga restitusi tersebut. Jadi kita harus tetap ulang kembali supaya anak ini dapat kita menggali apa sebenarnya alasan dari permasalahan tersebut dan mencarikan solusinya. Kalau kita berhenti di situ, tentunya solusi dari permasalahan anak tadi tidak dapat kita temukan solusi. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Eka. Apakah ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Oke. Jika tidak ada pertanyaan lagi, demikianlah presentasi pengembasan saya sebagai calon guru penggerak tentang materi budaya positif ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.